Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman, jemaah Majelis Tafsir Iliyin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan ampunannya untuk kita semua. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 48, halaman 116. Al-Maidah ayat 48. Jika dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa baik di dalam Taurat ataupun Injil, ya, di mana Taurat dan Injil itu merupakan huda wa nura, ya, petunjuk dan juga cahaya. Mereka para nabi, para rasul yang Allah utus pada zaman itu berhukum dengan hukum yang Allah turunkan dalam kitab suci, baik Taurat ataupun Injil. Nah, maka di ayat 48 ini Allah berbicara tentang Al-Quran dan pentingnya atau wajibnya kita berhukum dengan hukum yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan ilaika kepadamu Alkitab. Alkitab di sini maksudnya adalah Al-Quran. Kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad. Ka-nya itu domir untuk Nabi Muhammad. Alkitab Al-Quran bil haqqi, nah itu dengan benar itu. Jadi yang dimaksud dengan bil haqqi di sini itu maknanya sangat luas sekali, Pak. Dari mulai input, ya, proses dan outputnya pun betul-betul bil haq gitu. Tidak ada sedikit pun, jangankan kekeliruan, keraguan pun tidak ada. Jadi Al-Quran itu baik dilihat dari hurufnya, dari isimnya, kata benda, fiilnya, kata kerja gitu ya, dari susunan katanya gitu ya, atau dari uslubnya, bagaimana Allah memilih redaksi dalam Al-Quran, dari aspek puisi, prosa, terlebih-lebih dalam aspek hukum, itu betul-betul bil haq gitu, dengan benar gitu. Musaddiqo, yang membenarkan. Nah, jadi bukan hanya benar, tapi benar dan membenarkan gitu. Lima baina yadaihi, nah, terhadap kitab suci yang Allah turunkan sebelumnya. Lima baina yadaihi minal kitab. Jadi Al-Quran itu pertama adalah kitab yang hak, Pak.
turun dari zat yang maha benar gitu, dibawa oleh makhluk yang tidak pernah bermaksiat, yaitu malaikat Jibril, dan juga diberikan kepada seorang nabi, seorang rasul yang menjadi pilihan Allah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, musaddiqo, dan juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya, baik Taurat ataupun Injil. Kenapa membenarkan? Karena baik Al-Quran ataupun kitab sebelumnya, termasuk Jabur dan lain sebagainya, itu sama-sama diturunkan dari zat yang esa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentu saja karena diturunkan dari zat yang esa, ya isinya sama Pak, isinya sama. Jadi kalau hari ini ada suatu agama gitu yang ajarannya bertentangan dengan Al-Quran gitu, maka perlu dipertanyakan kan gitu Pak. Kalau mereka mengaku bahwa itu adalah istilahnya itu agama samawi gitu ya, agama yang diturunkan dari langit, kecuali kalau agamanya agama ardi ya, agama budaya gitu, agama buatan manusia ya, bisa dipastikan berbeda gitu. Tapi kalau mengaku sama-sama agama samawi, mestinya sama gitu, mestinya itu. Yang ketiga, wa muhaiminan. Ini nama saya disebut di sini. Wa muhaiminan, dan juga sebagai penjaga gitu, sebagai pemelihara gitu, sebagai acuan Pak, acuan. Jadi untuk melihat nih Pak, suatu syariat yang dilakukan oleh manusia itu benar atau salah itu, maka Al-Quran ini sebagai rujukannya gitu. Ini umpamanya nih di kalangan umat Islam ada sesuatu yang dipersoalkan tentang apa yang dilakukan oleh umat Islam, maka untuk mengukur apakah yang dilakukannya itu benar atau salah, parameternya Al-Quran. Atau agama lain di luar Islam, mereka melakukan sesuatu amalan atau ritual. Nah, maka untuk mengukur benar atau salahnya itu parameternya Al-Quran. Karena Al-Quran akan menjadi rujukan walaupun diturunkannya terakhir Pak, setelah kitab-kitab sebelumnya, tetapi Al-Quran itu menjadi standar untuk mengukur keabsahan dan tidaknya kitab-kitab terdahulu, untuk mengukur sejauh mana keaslian, kemurnian kitab-kitab suci yang Allah turunkan sebelumnya. Nah, maka dikarenakan Al-Quran itu sebagai kitab yang hak, yang benar, musaddiqa membenarkan, muhaiminan sebagai pelindung, penjaga, pengawal gitu Pak, rujukan. Allah perintahkan nih, fahkum, nah maka berhukumlah, tetapkanlah keputusan, bainahum, di antara mereka, bima, dengan apa, atau bil Quran, dengan Al-Quran, anzalallah, yang Allah turunkan. Ini kalau kita lihat nih asbabun nuzul ayat ini, khususnya kalimat ini Pak nih, fahkum bainahum bima anzalallah, itu dulu pernah ada sekelompok orang Yahudi yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengatakan,
atau meminta lah kepada Nabi Muhammad itu agar mereka berhukum atau agar Nabi Muhammad menetapkan hukum untuk mereka sesuai dengan apa yang ada di dalam Taurat. Baru kemudian setelah itu mereka akan mau menggunakan hukum yang ada dalam Al-Quran. Maka turunlah ayat ini nih, kalimat ini nih. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad itu untuk bersikap tegas, Pak. Fahkum bainahum bima anzalallah. Tetapkanlah hukumnya atau putuskanlah persoalan itu sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran yang Allah turunkan gitu. Bahkan itu ada sebuah hadis yang mananya begini, seandainya saat ini Nabi Musa dan Nabi yang lainnya itu diutus, maka mereka itu akan saya perintahkan untuk mengikuti Al-Quran itu, Pak. Itu pernyataan tegas dari Nabi Muhammad itu. Wala tattabi, dan janganlah engkau wahai Muhammad mengikuti. Nah, kalau ditujukan kepada kita khitabnya, janganlah kalian wahai umat Islam mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Bagaimana hawa nafsunya itu? Yaitu ketika orang itu berhukum bukan dengan hukum Allah, maka pada saat itulah dia mengikuti hawa nafsunya. Katakanlah dalam hukum, kan banyak nih persoalan hukum itu, ranah hukum itu banyak. Dalam hukum faraid barangkali tidak mau menggunakan hukum Allah, itu mengikuti hawa nafsu itu. Atau dalam hukum jinayah gitulah, umpamanya hukum pencurian, hukum mabuk-mabukan, tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka itu mengikuti hawa nafsu. Dan ini sudah dibahas oleh para ulama bagaimana teknis implementasinya, penerapannya itu. Sebetulnya kita tidak mesti terlalu capek-capek gitu ya. Tinggal mau baca kitab-kitabnya lalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara atau masyarakat masing-masing. Amma, dengan meninggalkan ja'aka, yang datang kepadamu, minal haq, dari kebenaran, Pak. Jadi janganlah engkau itu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan hukum Al-Quran atau hukum yang terdapat dalam Al-Quran yang sudah pasti benarnya itu. Nah, ini walaupun ayat ini Allah khitabnya tujukan kepada Nabi Muhammad, cobalah nih ini tujukan kepada kita gitu. Itu yang sering kita istilahkan tahsis itu. Tujukanlah kepada kita nih perkataan Allah itu, wahai umat Islam, putuskanlah persoalan di antara kalian itu dengan hukum yang Allah turunkan. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Janganlah kalian meninggalkan Al-Quran, sebuah kitab suci yang mengandung hukum yang benar. Likullin, maksudnya likulli ummatin itu, untuk setiap-tiap umat, generasi. Ja'alna, kami jadikan, kata Allah, minkum, di antara kalian itu, satu syir'atan, yang kedua minhajan. Jadi untuk tiap-tiap syariat itu
ada jalan, ada juga tuntunan. Masing-masing umat itu memiliki jalan, memiliki tuntunan. Apa jalannya itu? Ya, kita punya jalan itu berdasarkan petunjuk Al-Quran. Nah, dikarenakan Al-Quran itu sifatnya global, Pak, global. Kan namanya juga kitab suci, Pak, sumber rujukan. Maka sifatnya global. Dikarenakan global, maka perlu adanya tuntunan. Untuk bisa diterapkan kan perlu ada tuntunan. Nah, maka kita punya yang namanya as-sunnah gitu, Pak. Punya namanya hadis itu untuk sebagai tuntunan itu. Jadi perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah yang ada dalam Al-Quran itu kan teknis pelaksanaannya, penerapannya itu dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Kemudian yang ketiga dibantu oleh ijtihad para mujtahid, diperjelas, dipertegas, diidharkanlah oleh ijtihadnya para mujtahid. Walau Allah, walau seandainya sa'a menghendaki Allahu Allah, la ja'alakum, sungguh Allah akan menjadikan kalian ummatan wahidah, umat yang satu. Jadi kalau seandainya Allah itu mau, sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan manusia itu satu umat, dari mulai Nabi Adam, zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, bahkan sampai akhir zaman. Sangat mudah kalau Allah ingin menjadikan manusia itu umat yang satu. Walakin akan tetapi liyabluwakum, Allah ingin menguji kalian fima atakum, dengan apa yang Allah turunkan kepada kalian. Jadi ini jangan dipahaminya begini nih, suka dipahami begini. Dalam memahami ayat ini nih sering diplesetkannya begini. Kan Allah saja tidak menghendaki kita manusia itu sama katanya. Allah itu menghendaki kita itu manusia beragam katanya. Allah itu menghendaki kita manusia warna-warni gitu. Jangan lupa nih kalimat berikutnya nih, liyabluwakum fima atakum gitu. Itu memberikan sebuah isyarat, bolehlah kita beragam, boleh kita beda. Tetapi tetap hukum yang kita gunakan harus satu itu, Pak. Kalau bicara suku nih, bolehlah ada suku Jawa, Sunda, naon deui dituna lah. Kalau bicara negara, bolehlah negara ini, negara itu, A, B, C gitu. Kalau mau bicara ormas, silakanlah ada ormas A, B, C, D gitu. Kalau mau bicara partai, silakanlah partai A, B, C, D gitu. Tetapi di situ ada ujian, Pak. Ada ujian. Apa ujiannya? Apakah ormas-ormas itu, partai-partai itu, suku-suku itu, negara-negara itu mau tidak menggunakan hukum yang Allah turunkan kepada mereka? Nah itu, Pak. Ujiannya di situ. Ujiannya itu. Jadi jangan dipahami begini, Allah saja menghendaki kita itu warna-warni gitu. Maka silahkan saja gitu, berhukum dengan hukum kita masing-masing gitu. Bukan begitu, Pak. Ini suka dijadikan dalilnya sepotong.
walau sa'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Nepi kadinya ta. Itu salahnya di situ. Dihilangkan kalimat berikutnya walakin liyabluwakum fima atakum. Padahal yang paling pentingnya kalimat berikutnya itu. Itu kalau sepotong nanti salah memahaminya. Kayak begini, fawailul lil musallin. Kalau sampai di situ pemahamannya kan jadi salah. Maka neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Mal sholat ikut tuh kan gitu. Tapi kalau diteruskan alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Neraka wel itu bagi orang yang sholatnya lalai dan bagi orang yang sholatnya ria gitu. Nah gitu. Nah seringkali orang itu menggunakan dalil sepotong untuk kepentingan dirinya, kelompoknya, golongannya, lalu menghilangkan kalimat berikutnya atau potongan lainnya. Kita lanjutkan nih, fastabiqul khairat. Nah, maka berlombalah. Ini cukup banyak di Al-Quran ini yang redaksinya mirip. Ada fastabiqu, ada badiru. Jadi berlombalah kalian, bersegeralah kalian al khairat dalam mengejar kebajikan-kebajikan. Nah, bagaimana konkretnya yang disebut dengan fastabiqul khairat? Ya, kalau dikaitkan dengan ayat ini, Pak. Fastabiqul khairat di sini adalah fastabiqu al hukmu bima anzalallah. Fastabiqu antahkumu bima anzalallah. Kalian bersegera menggunakan hukum dengan hukum yang Allah turunkan. Nah itu Pak, itu fastabiqul khairat. Ayeuna orang kan kadang Pak menggunakan hukum itu pilih-pilih sesuai dengan yang menguntungkan dirinya, dunianya. Ada orang nih umpamanya cerai, antara suami istri cerai. Bagaimana supaya dari kasus perceraian ini nih, dari peristiwa perceraian ini saya dapat untung? Mikir tuh otaknya, mending dibawa kepada hukum yang ini atau mau mending dibawa kepada hukum yang itu. Kalau dibawa kepada hukum A, saya mau dapat kebagian harta, enggak kebagian harta. Kalau dibawa kepada hukum B, saya kebagian. Itu dibawalah ke B. Itu kan orang yang sekarang begitu. Nah maka diingatkan oleh Allah nih, fastabiqul khairat. Kenapa? Karena dalam persoalan hukum ini potensi orang untuk mengikuti hawa nafsu sangat besar, Pak. Maka diingatkan oleh Allah nih. Jadi di samping oleh Allah diperintahkan untuk fastabiqul khairat, diperingatkan oleh Allah nih. Ilallahi. Nah, itu kalau Allahnya dijadikan sebagai objek, kepada Allah lah gitu. Tapi kalau Allahnya dijadikan sebagai subjek, kepada saya gitu. Marji'ukum, kalian akan dikembalikan jami'a, semuanya. Ini peringatan nih Pak. Di balik kalimat ini ada sebuah peringatan. Ketika kalian itu fastabiqul khairat, berlomba menggunakan hukum saya, nanti kalian itu akan dapat buahnya karena kalian akan dikembalikan kepada saya. Tapi juga di sini ada sebuah peringatan, kalau kalian justru mengikuti hawa nafsu kalian, nanti kalian itu akan dikembalikan kepada saya dan kalian akan mendapatkan akibatnya. Fayunabbi'ukum, dan akan diberitahukan kepada kalian. Bahkan bukan hanya sebatas diberitahukan, Pak. Kalian akan diminta pertanggungjawaban. Nah,
bima tentang apa kuntum yang keadaan kalian dahulu di dunia fihi tentangnya itu tahtalifun berselisih. Ayat berikutnya diulang lagi nih Pak nih, betapa pentingnya kita berhukum dengan hukum Allah Pak. Diulang nih, kalau dalam ayat sebelumnya tuh ketika Allah bicara Taurat Injil itu ada 3 kalimat yang Allah ulang-ulang tuh. Di ayat 44 tuh kemarin di ujungnya itu waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia itu orang yang kufur. Ayat 45 di ujungnya waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humud dzalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia itu orang zalim. Di ayat 46 diulang lagi tuh. Ayat 47 waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia itu orang fasik. Nah, di sini diulang lagi nih ketika Allah bicara Al-Qur'an. Allah perintahkan nih dengan berulang. Tadi di ayat 48 ada perintah Allah tuh. Fahkum bainahum bima anzalallah tuh Pak. Setelah kalimat muhaimin tuh Pak. Wa muhaiminan alai fahkum bainahum bima anzalallah. Wala tatabi ahwaahum amma ja'aka minal haq. Diulang di sini wa anihkum, dan kalian itu harus berhukum atau memutuskan hukum bainahum di antara mereka bima dengan apa anzalallah yang Allah turunkan. Wala tatabi ahwaahum, dan jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsu mereka. Kenapa kok sampai diulang? Pertama, kalau ada kalimat diulang-ulang Pak, itu menunjukkan betapa pentingnya perintah itu agar mendapatkan perhatian yang serius. Yang kedua, kenapa diulang-ulang? Karena potensi untuk meninggalkannya besar. Potensi manusia untuk tidak berhukum dengan hukum Allah itu besar. Maka diulang oleh Allah tuh agar manusia teringatkan dengan kalimat diulang-ulang itu. Wala, dan janganlah tatabi kalian mengikuti ahwaahum hawa nafsu mereka. Bahkan ada kalimat berikutnya nih, tambahan dari ayat sebelumnya. Wahdharhum, dan hati-hatilah terhadap mereka, waspada. Nah, ini kita kadang umat Islam tidak hati-hati gitu dengan hukum jahiliyah itu. Ayyabtinuka, hati-hatilah terhadap mereka, ayyabtinuka, karena mereka akan mendatangkan fitnah kepadamu. Karena dengan hukum jahiliyah itu akan mendatangkan malapetaka kepadamu, akan mendatangkan ini bencana fitnah terhadap Al-Quran Pak. Amba'di ma anzalallahu ilaika. Nah itu Pak. Jadi ketika nih seorang muslim itu tidak berhukum dengan hukum Allah, malah menggunakan hukum jahiliyah, diingatkan oleh Allah, hati-hati, karena nanti akan menimbulkan fitnah terhadap hukum-hukum yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Wa in, dan jika tawallau, mereka berpaling. Kalau nih seandainya manusia diajak berhukum dengan hukum Allah lalu mereka menolak Pak, Paklah, maka ketahuilah annama
bahwasanya yuridullahu, Allah menginginkan ayyusibahum, untuk menimpakan. Nah ini udah ancaman nih Pak nih. Menimpakan apa? Ya musibah Pak. Jadi ayyusibahum, menimpakan musibah kepada mereka, biba'di dzunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Nah cuman kan susah gitu ya orang diajak sadar. Bisa jadi musibah-musibah yang terjadi di negara kita, baik musibah lahir ataupun batin gitu, baik musibah yang zohir nampak ataupun yang maknawi gitu, itu dikarenakan kita tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Aina cobalah pagi nih, jangan jauh-jauh. Kenapa kok negeri kita yang sekaya ini banyak masyarakatnya yang sengsara gitu, yang miskin gitu. Nah, itu kan musibah itu Pak, musibah. Kenapa kok negeri kita yang kaya ini kok banyak masyarakatnya yang pendidikannya rendah gitu Pak. Itu kan musibah itu. Kenapa kok di negeri kita itu masih banyak orang yang kelaparan, banyak yang merampok, banyak begal dan lain sebagainya. Nah itu kan musibah Pak. Nah kenapa muncul musibah-musibah itu? Ya karena hukum Allah tidak diterapkan Pak, aturan Allah nggak diterapkan. Nah diakibatkan hukuman Allah itu tidak diterapkan, muncullah Pak berbagai macam persoalan. Persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, persoalan perekonomian, persoalan keamanan. Nah itu Pak. Wa inna, dan sesungguhnya nih, kasiron kebanyakan, minan nasi dari manusia itu lafasikun, sungguh orang-orang munafik Pak, orang-orang fasik. Karena orang munafik dengan orang fasik itu sama. Kan Allah mengatakan dalam Al-Quran, annal munafiqina humul fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Cuman biasanya nih Pak, biasanya fasik itu digunakan untuk orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Itu umumnya di Al-Quran begitu. Kalau munafik itu istilah yang digunakan untuk orang-orang setelah Nabi Muhammad diutus yang menentang ajaran Nabi Muhammad, mengaku Islam tapi menentang ajaran Nabi Muhammad. Itu biasanya istilahnya munafik. Sok daina lamun taro apa nih, tong hese-hesenya, seandainya gitunya orang-orang yang menjadi pegawai dianjurkan ke pemerintah teh boga pamajikan teh opat gitu tah. Dan meureun moal aya Pak, minimal yang namanya perjinahan itu berkurang gitu Pak. Kan gitu, berkurang gitu. Terus ditetapkan aturan, diberi santunan ke pemerintah teh nu boga pamajikan opat, nu boga pamajikan hiji moal gitu tah. Eta kan dampakna teh gede Pak, eta gede. Tapi kulantaran pan teu meunangnya, teu meunang, bahkan meureun aya sangsina, akhirnya susulumputan. Terjadi perzinahan Pak. Tuh saya berikan contoh enteng yang kayak begitu tuh. Contoh enteng. Ayat terakhir nih 50. Ini sebuah pertanyaan retorik nih yang perlu mendapatkan renungan dan perhatian serius dari kita nih. Apa hukmul jahiliyati yabgun? Nah itu.
apakah hukum jahiliyah yang kalian cari? Apakah hukum jahiliyah yang akan kalian terapkan gitu? Apakah hukum jahiliyah yang kalian gunakan untuk memutuskan berbagai macam persoalan gitu? Diingatkan oleh Allah nih, ditegaskan, ditawarkan gitu. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ini sebuah pertanyaan tapi mengandung makna begini nih Pak. Kalau diartikan letterlek begini, siapakah orang yang lebih baik dari orang yang menggunakan hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Itu maknanya tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang menggunakan hukum Allah. Atau siapa atau hukum apakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Apakah maaf nih, waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, apakah ada yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Itu maknanya tidak ada hukum yang lebih baik dan tidak ada orang yang lebih baik kecuali hukum Allah, kecuali orang yang menggunakan hukum Allah. Itu kalau mereka itu yakin, Pak, yakin hukum Allah itu dampaknya itu baik gitu, maslahatnya itu besar, itu besar. Nah, cuman kan ini perlu yang namanya diperjuangkan, Pak. Jadi untuk tersingkirnya hukum jahiliyah, maka harus ada upaya nyata, upaya konkret yang dilakukan oleh kita umat Islam. Kan di ayatnya juga begini, waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil, Pak, gitu. Jadi untuk musnahnya kebatilan, tersingkirnya kebatilan, katakanlah hukum jahiliyah, ini al-haq dulu diperjuangkan, Pak. Kan begini nih, kalau al-haq itu kuat, Pak, kuat nih, maka al-batil akan melemah gitu. Tapi kalau kebatilan itu kuat, maka yang hak akan melemah. Kalau saya ibaratkan lampu begini nih, katakanlah lampu ini adalah al-haq gitu. Maka ketika semakin lampu itu semakin terang, kegelapan semakin hilang itu, Pak. Kan begitu. Nah, cuman kita kan kadang tamani teh angan-angan gitu, Pak. Ingin berhukum dengan hukum Allah, tapi haknya tidak diperjelas, dipertegas. Ya bagaimana kebatilan bisa meredup, bisa melemah itu, Pak. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.